Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas bab 21 ayat 5 sampai dengan 11. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Ketika itu beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan yang dihiasi dengan batu indah dan berbagai macam barang persembahan. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, akan tiba harinya segala yang kalian lihat di situ diruntuhkan dan tidak akan ada satu batu pun dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Lalu murid-murid bertanya, Guru, bila manakah hal itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi? Jawab Yesus, waspadalah, jangan sampai kalian disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, dan saatnya sudah dekat. Janganlah kalian mengikuti mereka. Dan bila kalian mendengar kabar tentang perang dan pemberontakan, janganlah kalian terkejut. Sebab semuanya itu harus terjadi dahulu, tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera. Kemudian Yesus berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan tetapi, akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan, dan tanda-tanda dahsyat dari langit. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema yang akan kita renungkan pada hari ini, waspadalah, jangan disesatkan. Hari ini gereja memperingati Santa Cecilia Perawan dan Martir. Cecilia seorang perempuan beriman yang setia menjaga kemurniannya. Suaminya, Valerianus, semula tidak percaya kepada Tuhan. Setelah menikah, ia akhirnya percaya dan bersama Cecilia hidup dalam Tuhan. Mereka berdua meninggal sebagai martir karena mempertahankan iman kekristenan mereka. Saat Kaisar Dioklesianus menindas orang-orang Kristen. Dalam hidup Cecilia, Tuhan Yesus adalah segala-galanya. Ia dengan senang hati mengorbankan kesenangannya termasuk jiwanya untuk kemuliaan Tuhan. Yesus dalam Injil hari ini mengingatkan para muridnya untuk tetap bertahan meskipun mengalami banyak tantangan. Dikatakan bangsa akan bangkit melawan bangsa yang lain, dengan kata lain perang. Keadaan yang tidak mudah ini dapat membuat orang menyerah dan putus asa. Karena itu, mereka diminta untuk tetap bertahan dan percaya. Banyak situasi hidup yang dapat membuat orang merasa putus asa dan kehilangan harapan. Kegagalan dalam studi, karir yang terhambat, keluarga yang berantakan, dan lain sebagainya. Namun, apapun situasi hidup yang kita hadapi, Yesus ingin kita tetap bertahan dan percaya. Yesus adalah pribadi yang mengajarkan pada kita untuk tidak takut menghadapi akhir zaman dan berbagai kesulitan, melainkan menghadapinya dengan penuh harapan dan sukacita. Kesulitan hidup itu akan berubah menjadi sarana yang membuat kita menjadi lebih kokoh dalam iman. Inilah inti kabar gembira. Semua kesulitan bukanlah kegagalan. Tuhan Yesus sudah membuktikannya dengan salib, wafat, dan kebangkitannya. Saudara yang terkasih, hidup ini terus bergerak dan berubah. Perubahan-perubahan yang kita alami kadang menciptakan tekanan dalam diri kita. Dan Yesus hari ini hendak mengajarkan kepada kita untuk tetap bertahan dalam tekanan dan terus mencintainya sambil berjaga-jaga. Karena bila tidak, perubahan-perubahan itu dapat menyesatkan dan menghancurkan hidup kita.
Berjaga-jaga adalah sebuah seruan agar kita tetap siap sedia sambil mempersiapkan diri untuk sesuatu yang tidak terduga terjadi dalam hidup kita. Kita mungkin akan kaget dengan perubahan itu, tetapi yakinlah bahwa Tuhan akan menolong kita. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dalam doa dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Tuhan, kami hendak beraktivitas, kami mohon tuntunan dan pemeliharaanmu. Jauhkanlah kami dari yang jahat, dan berilah kami kekuatan dan kesehatan. Ajarlah kami untuk saling mengasihi dan mengampuni. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga keluarga kita, orang-orang yang terkasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.